Mau bahas hari ini adalah hal yang bisa kita kontrol, salah satunya adalah respon kita. Jadi sempat waktu hari apa 2 hari lalu lah kurang lebih serangan deh hari Jumat berarti hari Rabu lah. Dari Rabu itu aku punya jadwal untuk itu posting satu brand di TikTok. eh Posting satu brand, tapi ternyata brandnya udah approve untuk kontennya, brandnya udah oke. Udah aku post, udah deal pokoknya untuk posting jam segini dengan eh, bahan apa dengan captionnya ini, dengan pokoknya segala macamnya udah oke, dengan kontennya juga di approve, pokoknya mereka udah lihat semua. Dan tiba-tiba ketika aku sudah posting, mereka tiba-tiba minta direvisi di bagian-bagian tertentu. Jadi di apa ya di jadi ada skenario-skenario yang maunya yang mereka mau hapus gitu. Maksud aku, ya ini kan udah oke, udah deal, kok tiba-tiba mau di cancel, mau diganti, mau direvisi lagi mana kemarin decisionnya gimana. Nah, aku orangnya lumayan suka ke trigger sama hal-hal yang apaan sih labil banget gitu, kayak kok bisa sih ganti-ganti padahal kamu udah oke loh gitu. Ya, suka kesel aja sama hal seperti itu, kayak orang yang ya gitu deh pokoknya, suka padahal udah oke, dia udah ngomong A, harusnya tuh A gitu. Ya, menurut aku gitu. Nah, tapi ketika aku sekarang memang lagi belajar untuk jadi lebih baik, ya respon kita yang bisa kita kontrol gitu. Jadi biasanya kalau ketemu hal-hal kayak gitu aku suka kesel, suka wah bawaannya nggak mood dan segala macem deh. Itu memang harus belajarin sih. Sampai sekarang pun masih belajar untuk coba mengontrol respon. Akhirnya bukan ada nahan. Akhirnya aku share ke istri aku bilang, gue nggak bisa nih biasa kayak gini nih. Cuman gue mau belajar ya. Tolong bantuin gitu. Jadi aku mau belajar coba responnya biasa aja, ya nggak apa-apa juga sih dihapus juga, ya siapa tahu nanti bakal lebih baik segala macam gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah aku hapus kontennya, posting yang lain, habis itu revisi. Akhirnya revisi, oke udah diterima, akhirnya udah diposting dan udah selesai gitu sih. eh Sebenarnya berpikir, kalau dipikir, kalau benar dipikir lagi nih, ketika kita punya terpancing ke trigger soal hal-hal yang memancing kita untuk kita marah, untuk kita kesel, menurut aku kadang-kadang kita mesti sadarin diri deh. Karena karena kalau benar-benar sadarin diri gitu, itu kita malah bisa mikir, sebenarnya buat apa marah, buat apa gunanya marah gitu, apa faedahnya marah. Malah kalau marah malah bikin nggak mood. Terus misalnya nih nggak mood, terus aku nggak mood ke istri juga, ya malah jadi berantem nih, malah malah makin panjang masalahnya gitu. Kadang-kadang memang itu sih yang sebagai manusia suka punya, kan memang kita punya alam bawah sadar gitu, yang memang sudah terbiasa kita lakukan, akhirnya kita biasakan untuk kita lakukan, akhirnya jadi terbiasa gitu, karena kita membiasakan kalau ke trigger ya marah, jadi begitu gitu loh. Dan ini yang memang harus aku pelajarin, jujur aku belajar banget soal ini, lagi belajar sampai sekarang pun. Ya ketika memang ketemu respon sesuatu, ya coba sadar deh, ini harusnya responnya seperti apa ya, yang baiknya apa ya gitu. Karena sejatinya menurut aku ketika kita berusaha untuk sadar, kita lebih punya pola pikir yang lebih baik menurut aku. Jadi kayak misalnya, oke kayak kemarin kena respon kayak gitu, aku berusaha kayak, buat apa marah ya? Kalau marah bisa menyelesaikan masalah nggak? Kayaknya sama aja deh. Bakal tetap emang nggak bisa juga karena brand yang minta gitu. Karena brandnya minta untuk ya diganti. Mau marah sama siapa, sama brand ya nggak mungkin juga kan gitu. Mau marah sama manajer, mau marah sama istri ya nggak mungkin lagi, karena mereka juga nggak tahu, karena mereka juga di diminta tolong sama brandnya dan segala macam gitu. Jadi menurut aku kayak oke, ini bukan suatu hal yang penting gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, nggak usah marah, buat apa marah gitu. Terus ya dipikir-pikir mesti lebih mikir aja sih, sama hal-hal yang kayak apakah ini harus kita lakukan gitu. Respon kita kan balik lagi.
ke respon kita untuk menghadapi sesuatu yang ada di depan kita gitu. Sebagai contoh mungkin juga Jakarta ya, karena aku tinggal di Jakarta. Ya Jakarta Tangerang lah kurang lebih. Biasanya mungkin yang tahu juga macetnya itu kalau di tol udah parah deh. Nah menurut aku kalau misalnya kayak gitu, ya macet, apa yang bisa kita kontrol sama macetnya? Masa mau marah juga, tiap hari marah bisa stres, bisa gila lama-lama gitu kan nggak mungkin. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap macetnya. Oke, berarti kita harus berespon eh, jalannya lebih pagi. Atau mungkin kalau kita di jalan lebih pagi tapi tetap macet, ya udah kita coba nonton podcast aja lah. Apa sih yang bisa membuat kita lebih baik dalam pola pikir? Mungkin aku kadang-kadang suka nontonin podcast ya 30 Days of Lunch. Shout out 30 Days of Lunch. Kadang-kadang suka nontonin YouTube baca suara juga karena dia akan ngebahas rangkuman-rangkuman buku. Jadi menurut aku banyak banget sebenarnya yang membuat kita lebih baik kalau kita beresponnya baik gitu. Kalau menurut aku balik lagi sih kayak yang udah aku bahas kemarin, ya sesuatu yang kita kasih, yang kita tabur baik, pasti akan hasilnya akan baik gitu. Ya, menurut aku itu penting sih. Kayaknya nggak usah fokus sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya kayak macetnya atau mungkin kesalahannya, ya udah pasti akan tetap ada resiko dalam bekerja gitu. Itu sih yang jadi pembelajaran kemarin gitu. Jadi memang setiap hari memang kita belajar terus untuk jadi orang yang lebih baik aja gitu. Terus juga menurut aku ketika kita bisa kontrol dan sadar diri ketika menghadapi masalah, ketika kita bisa kontrol diri kita, itu adalah salah satu bentuk dari kedewasaan dalam berpikir. Tidak membiasakan ego kita. Karena menurut aku sejatinya manusia itu egonya lumayan tinggi. Tapi ketika orang yang bisa mengontrol ego itu itu beda sih. Maksudnya itu jadi orang yang memang lebih apa ya, lebih 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 tinggi tingkatannya gitu. Karena bisa mengontrol semuanya gitu, bisa mengontrol diri sendiri bahkan. Menurut aku itu sih, ego itu kadang-kadang sulit banget, sulit banget. Aku yakin banyak orang yang memang harus belajar, banyak sekali orang yang harus belajar. Contoh simpel inilah, kayak aku sering orang lawan arah, naik mobil, naik motor lawan arah, tapi ketika kita tegur, dia yang marah gitu. Menurut aku itu kan karena egonya aja gitu. Karena menurut dia nggak salah gitu. Ya itulah hal-hal kecil gitu. Ini menurut aku kan nggak mungkin kan kita panjangin masalah itu gitu. Orang lawan arah ngapain juga udahlah, emang dia dengan kebenarannya dia aja. Buat apa kita? Karena akan masih banyak sekali, nggak mungkin dong kita benerin pola pikir orang satu-satu, kan nggak mungkin banget gitu. Orang mau berubah kalau memang mau berubah gitu. Orang nggak akan berubah kalau nggak dipaksa untuk berubah. Menurut aku seperti itu ya. Jadi ya menurut aku sebelum kita dipaksa untuk berubah, coba deh belajar terus sampai kita sadar kalau kita bisa lebih baik dan berubah lebih baik gitu. Dan menurut aku juga ya belajar untuk mengontrol ego itu juga salah satu yang penting adalah ketika kita tidak menyalahkan apapun, tapi kita belajar. Ya sebagai contoh, ketika aku bikin konten dan kontennya nggak bagus, ya nggak mungkin dong aku salahin algoritma. Aduh, kayak nggak mungkin. Kayak algoritma kalau misalnya algoritma itu kan dibuat untuk dalam satu platform itu kan dibuat untuk apa ya, menyebarkan konten-konten ke orang-orang yang suka gitu. Misal aku contoh di TikTok aku bahas soal skincare, aku share pengalaman aku kalau misalnya kontennya nggak bagus, ya berarti emang nggak bagus, bukan algoritmanya. Karena pasti sejatinya konten-konten aku itu disebarkan ke orang-orang yang suka sama konten yang ngebahas kulit gitu. Kalau aku cuma nyalain algoritma dan tidak belajar, ya nggak akan berkembang gitu. Jadi stoplah untuk menyalahkan sesuatu yang
jadi pembenaran diri kita sendiri, pembelaan diri gitu. Menurut aku itu bukan hal yang dewasa aja sih dalam berpikir. Jadi aku pun juga masih belajar dalam hal ini, berusaha untuk lihat, oh kontennya nggak bagus, apa yang harus gue pelajarin ya? Apa yang kesalahannya di sini ya? Baca analitiknya, lihat apa sih yang harus dikulik lagi gitu. Apakah penyampaiannya atau kata-katanya atau skenarionya dan segala macam gitu. Jadi memang menurut aku ya proses menemukan respon kita terhadap sesuatu itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam kedewasaan berpikir, karena jujur ya kalau dilihat-lihat sekarang banyak sekali di luar di Indonesia apalagi yang ya pernah dibahas juga di sosial media kalau rata-rata IQ-nya 78. IQ tinggi aja biasanya EQ, emotional quality-nya aja nggak bagus gitu. Apalagi kalau misal punya IQ-nya nggak tinggi, gimana dengan emotional quality-nya? Menurut aku, kayak kita harus belajar sekali, belajar terus untuk memperbaiki diri. 1% lebih baik setiap hari itu 37 kali lebih baik selama 1 tahun. Itu compoundingnya banyak banget. Ya, kalau kita lihat, jangan gini-gini. Karena kan kalau dipikir-pikir, bisa aja kita menyalahkan pemerintah gitu. Kayak, ini gagal pemerintah aja nggak mendukung. Tapi nggak gitu juga, pemerintah menyediakan kok. Kita bisa baca dari YouTube, ada toko buku, dan segala macam. Menurut aku, dalam hal pendidikan dan segala macam itu nggak apa ya, nggak terpaku sama pemerintah doang gitu. Ya kesadaran diri kita aja gimana kita merespon keadaan kita yang sekarang, dewasa berpikir supaya jadi tujuannya adalah jadi orang yang lebih baik, jadi satu karakter yang lebih baik. Menurut aku itu penting supaya kita seenggaknya setelah lewatin hidup ini jadi orang yang bermanfaat aja gitu. Seenggaknya ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, ada beberapa orang yang bilang orang ini orang baik, orang ini orang yang mau belajar. Seenggaknya itu sih. Jangan sampai ketika kita udah meninggalkan dunia ini malah justru orang menghujat kita. Menurut aku itu nih tujuannya sih. Kalau menurut aku itu tujuan tujuan akhir gitu sih. Mungkin itu aja sih yang mau dibahas hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya silahkan tulis di kolom komen. Itu aja sih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.